kami yaitu di salah satu perusahaan di Makassar yang bernama CV Kembar 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu Funky Al-Ghifari, Muhammad Fiansyah, Dika Aditya, Rahmat Noval, dan Wahyudi. Kemudian si perusahaan ini akan dipaparkan oleh saudara Funky. Kepada Funky dipersilakan. CV Kembar 2 Makassar adalah UMKM di bidang pengolahan makanan ringan yang memproduksi jagung warning dan mete goreng dengan kapasitas produksi 4,5 ton per bulan dan hilirisasi 1 ton per hari. CV Kembar 2 Makassar memiliki visi menjadi pengolah jagung warning terbaik sejak tahun 2005. Didirikan pada 2003 sebagai pengolah mete goreng, Kembar 2 berkembang menjadi produsen oleh-oleh khas Makassar. Sempat bangkrut pada 2013, lalu bangkit kembali pada 2015, dan sejak 2019 fokus pada pengembangan olahan jagung marning dari hulu ke hilir. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai produk unggulan dari CV Kembar 2 akan dipaparkan oleh Andi Muhammad Firgiansyah. Kepada Ergi dipersilakan. Ini Ergi poin. Kalau begitu saya alihkan kepada saudara Andika. Pada Andika dipersilakan. Baik, pada slide ini yaitu slide produk. Produk unggulan CV Kembar 2 adalah jagung marning dengan 5 varian rasa, yaitu asin manis pedas, manis pedas, asin sedang, gula aren, dan original. Varian rasa ini dibuat untuk memenuhi selera yang beragam, mulai dari yang suka manis hingga pedas. Dengan cita rasa dan kualitas yang terjaga, jagung marning ini jadi pilihan favorit konsumen sebagai oleh-oleh khas Makassar. Oke, selanjutnya pada slide database CV Kembar. CRM di CV Kembar 2 digunakan untuk mengolah database pelanggan seperti data nama, alamat, dan riwayat pembelian. Data ini membantu perusahaan untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan lokasi, selera produk, dan seberapa sering mereka membeli. Dengan segmentasi ini, CV Kembar 2 bisa memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai kebutuhan pelanggan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipersilakan oleh saya sendiri. Jadi seperti yang oleh teman anggota saya sebelumnya, yaitu jadi di aplikasi CRM CV Kembar 2 ini yang pertama yaitu ada database yang menjadi pusat dari aplikasi ini. Yang dimana dari database ini akan direkapitalisasi yang seperti teman-teman lihat di slide ini, yaitu ada beberapa recap dari database sebelumnya sehingga membentuk sebuah data, yaitu ada data pelanggan yang dimana dirangkum menjadi beberapa tabel. Nah, dari sini nantinya akan dibuatkan atau diarahkan ke membentuk yaitu yang dinamakan itu dashboard. Nah, dashboard inilah menjadi utama dari aplikasi ini. Disinilah CV Kembar 2 bisa mengelola CRM-nya mereka, di mana bisa melihat jumlah dari pelanggannya,
seperti berapa pelanggan perorangannya, pelanggan perusahaan, dan bagaimana persentase dari jumlah pelanggan tersebut. Selain itu, CV gambar 2 di sini juga kami membuat ada dashboard yang menampilkan total transaksi. Adapun transaksi yang kami ambil yaitu transaksi kuartal keempat, yang dimana mulai dari Oktober sampai November tanggal 17. Nah, dari data tersebut kami mendapatkan hasil seperti ini selama periode tersebut. Di mana di sini teman-teman bisa lihat ada target bulanan, dan ada total tercapainya. Adapun total tercapainya ini semua bulan, bukan hanya di Oktober. Kemudian ada beberapa status transaksi, ada yang transaksi yang tidak ada respon yaitu diam, ada yang menolak dan ada deal, dan ada yang total loss. Ini total loss ini rangkuman dari diam, total dari diam dan menolak. Adapun dari di sisi kiri, teman-teman bisa lihat di bawah logo kelompok 2, di bawah logo UNM dan nama kelompok 2 ada beberapa tombol. Nah, tombol ini akan dipaparkan selanjutnya oleh Saudara Wahyudi. Kepada Wahyudi, dipersilakan. Baik, untuk fitur-fiturnya di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu form produk atau layanan. Nah, form produk atau layanan ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Di sini kita dapat menginput nama produk yang ingin kita beli dan harganya juga. Selanjutnya ada form perorangan. Nah, form perorangan ini digunakan untuk mengelola data pelanggan individu maupun atau perseorangan. Form ini memuat informasi personal tentang pelanggan seperti nama, kategori pelanggan, nomor teleponnya, alamat, kota, dan kode posnya. Nah, selanjutnya kegunaannya yaitu agar kita bisa baca pelanggan potensial ataupun pelanggan yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu form sales. Digunakan untuk mencatat data tenaga penjual atau sales yang bekerja di perusahaan, termasuk nama dan nomor telepon dari salesnya. Nah, selanjutnya yaitu form companies. Nah, di sini gunanya untuk mengelola data pelanggan yang berbentuk perusahaan. Informasi meliputi nama perusahaan, nomor telepon, email, kategori, dan seterusnya. Nah, di sini berguna untuk mencatat hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan lain atau B2B. Nah, selanjutnya fitur yang terakhir yaitu form lead. Di sini form lead ini digunakan untuk mencatat ataupun mengelola informasi terkait calon pelanggan ataupun pelanggan potensial secara terstruktur. Nah, di sini ada tanggal pembelian, jenis customer, nama, nomor HP, alamat layanan, serta tanggal dealnya. Di sini kita bisa mengetahui data dari tim untuk menyusun strategi yang lebih terarah dan menganalisis bagaimana permintaan pasar, wilayah proses yang terbaik, ataupun layanan yang paling diminati. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Wahyudi. Selanjutnya itulah pemaparan kami. Adapun kesimpulan rangkuman dari pemaparan kami yaitu penggunaan aplikasi CRM di gambar 2 merupakan salah satu solusi yang dimana untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan seperti mengelola data secara lebih terorganisir,
dan dari data ini bisa memberikan layanan yang lebih personal. Di mana dengan dukungan teknologi ini, CV Kembar 2 akan nantinya mampu memahami kebutuhan pelanggan menjadi lebih baik dan dapat memperluas pasar serta meningkatkan loyalitas pelanggannya. Seperti teman-teman ketahui juga, yaitu produk unggulan Jagung Marling dengan varian rasa menjadi daya tarik utama, didukung oleh strategi CRM yang membantu menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Semua ini nantinya akan berkontribusi pada keberhasilan CV Kembar 2, yaitu sebagai UMKM yang terus berkembang di pasar oleh khas Makassar dan mencapai visinya. Demikianlah presentasi dari kami. Sedikit kurangnya mohon dimaafkan. Adapun jika ada ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke, silakan yang lain. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Silakan. Yang lain. Ada lagi kelompok lain yang mau presentasi? Oke, silakan ya. Saya persilakan kepada peserta untuk ini bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Silakan.